Seperti inilah rekaman video amatir saat si jago merah menghanguskan 6 unit tempat usaha dan 2 rumah tempat tinggal yang terjadi di RT 35 Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jurutung, Kota Jambi. Besarnya kobaran api lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Para pemilik usaha pun berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Petugas pemadam kebakaran berjibaku agar api tidak terus merembet ke bangunan lainnya dengan menurunkan belasan unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dugaan sementara kebakaran akibat adanya ledakan gas dari salah satu tempat usaha yang jaraknya berdekatan. Pada saat kejadian kebakaran itu ada sebagian ada yang rata-rata semua sedang beroperasi dan sebagian ada sudah menyelamatkan barang-barangnya. Untuk alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada saat itu. Akibat peristiwa kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran tengah ditangani oleh petugas kepolisian setempat. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dari Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, bus antar kota antar provinsi yang mengangkut puluhan penumpang terjun ke dalam jurang. Puluhan penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bus antar provinsi jurusan Jakarta Padang terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter di kawasan Sitinjau Laut, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, Minggu malam. Bus bermuatan 12 orang ini melaju dari arah Solok menuju Padang. Diduga mengalami remblong, bus menabrak pembatas jalan hingga masuk ke dalam jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 10 orang dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang karena mengalami luka ringan. Ada berapa orang dalam bus, Pak? Kira-kira antara 12 orang sama sopir itu. 12 orang. Sudah ditemukan semua? Udah. Kondisi Bapak gimana, Pak? Nanti mungkin pilih sama tangan. Dan datang dari arah Solo menuju Padang sekira pukul 20.00 WIB. Untuk kronologis masih untuk penyebab masih kita cari tahu, apakah itu kontrol atau segala macam masih kita cari tahu untuk penyebab. Kemudian untuk korban masih kita data. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki Polsek Lubuk Kilangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Belasan pasangan bukan suami istri terjaring razia yang digelar Satpol PP Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat dirazia, petugas menemukan muda-mudi sedang asik pesta miras. Satu persatu kamar kos di sejumlah lokasi diperiksa petugas Satpol PP Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Petugas menggeledah seluruh isi kamar, mengantisipasi peredaran miras dan prostitusi. Di lokasi petugas menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Selain itu ditemukan juga sejumlah muda-mudi yang tengah pesta miras, bahkan beberapa di antara mereka masih di bawah umur. Dalam operasi penyakit masyarakat atau pekat ini, petugas mengamankan 31 orang, terdiri dari 14 perempuan dan 17 laki-laki. Seluruh pasangan dan muda-mudi yang terjaring langsung digelandang ke Mako Satpol PP Kota Tasikmalaya untuk dilakukan pembinaan dan dilakukan berita acara pemeriksaan. Ya, kita menghindari itu karena ikutan daripada minuman itu selain menimbulkan kriminalitas arah kepada prostitusi gitu kan. Ya, banyak sekali yang harus kita hindari daripada kegiatan anak-anak untuk mengonsumsi miras. Usai dibina dan didata, seluruh orang yang terjaring operasi ini membuat surat pernyataan agar tak mengulangi hal serupa. Setelah itu mereka diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan.
Polisi menetapkan seorang pria berusia 51 tahun sebagai tersangka dalam kasus ritual pengobatan alternatif yang berujung maut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka merupakan guru spiritual yang dianggap lalai hingga menyebabkan 3 korban meninggal dunia. Kasus tewasnya 3 orang di Danau Kuari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polisi menetapkan seorang pria berinisial AN, 51 tahun sebagai tersangka. AN menjalani profesi sebagai guru spiritual sejak tahun 2005. Terakhir, tersangka meminta korban MDP yang merupakan seorang ODGJ untuk mandi di danau sebagai ritual pengobatan. Saat dimasukkan ke dalam air, MDP tiba-tiba memberontak dan tenggelam. 2 pasien lain, AL dan BS yang berusaha menyelamatkan MDP justru ikut tenggelam. Tersangka kini masih diperiksa di Mapolres Cibinong, Bogor. Namun kejadian ini memang baru kali pertama, menurut keterangan warga juga para saksi yang sudah kami periksa juga keterangan dari tersangka. Tetapi untuk pengobatan jenis-jenis penyakit lain tidak dilakukan di danau, khusus untuk ODGJ dilakukan di danau dengan menyiramkan air dan memasukkan pasiennya ke pinggir atau tepi danau. Peristiwa tenggelamnya 3 korban terjadi pada Kamis malam. Jenazah ketiga korban ditemukan di kedalaman 12 meter 8 jam kemudian. Tersangka terancam maksimal 5 tahun penjara karena dinilai lalai sehingga menyebabkan orang meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.